Berikut adalah gambar dari garis-garis diagram FEC. Yang pertama adalah ada garis liquidus, di mana pada garis liquidus adalah di mana fase di mana material mencair. Nah, ketika garis sudah mendekati garis solidus, di sini adalah di mana material mengalami masa menjadi padat. Dan setelah cairan mengalami fase padat, nanti di sini ada lagi fase tempatu kamar, dan di sini ada garis solpus. Nah, sekarang adalah di sini ada jumlah karbon dan temperatur pada material. Nah, di sini ada 0,02 karbon. Nah, ini adalah, dan di sini adalah garis karbon. Dan yang dari garis ini sampai sini adalah garis temperatur. Nah, pada karbon 0,02 berada pada suhu di temperatur 723 derajat Celcius. Pada karbon 0,1 ada pada temperatur 1493. Nah, kemudian pada karbon 0,16 pada suhu temperatur yang sama juga, dan pada karbon 0,5 dengan temperatur 1493. Nah, pada titik karbon 0,8 dengan temperatur 723. Nah, pada karbon 2,06 ada pada suhu 1147. Nah, pada karbon 4,3 ada pada suhu 1147 juga. Gitu. Jadi pada diagram ini temperatur dengan juga kandungan karbon juga adalah sama juga berhubungan, dimana kita harus mengingat bahwa dengan karbon sekian suhu pasti di suhu yang sama yang akan ditentukan. Dan selanjutnya ada penamaan. Nah, di sini ada bisa disebut delta iron. Di sini disebut dengan liquid, di mana di sini adalah mengalami fase cair. Di sini liquid. Nah, kemudian di sini ada gamma. Ya. Atau bisa disebut biasanya austenit. Nah, di sini ada alpha. Di sini adalah fase di mana semua material mengalami kepadatan yang bisa disebut dengan kata perit. Di sini kemudian ada garis Fe (3C). Atau bisa disebut dengan cemented pada garis ini sampai sini. Selanjutnya di sini ada fase yang terjadi di mana cemented tambah
dengan liquid karena di sini masih dalam kawasan menyentuh liquid, makanya disebut seperti itu. Kemudian di sini ada fase. Nah, pada temperatur sekian di sini mengalami fase di mana pada titik sini menyentuh dengan delta iron. Nah, pada saat turun dia menyentuh dengan bersentuhan dengan gamma. Jadi fase yang terjadi di sini adalah delta iron tambah gamma. Nah, pada garis sini menuju sini menyentuh dengan garis cemented. Nah, dari mulai sini menyentuh ke garis ini dia memasuki kawasan liquid. Jadi fase yang terjadi di sini adalah liquid ditambah cemented. Kemudian selanjutnya kita tarik garis ke kanan. Di sini masih bersentuhan dengan garis liquid. Kemudian fase yang terjadi, kemudian garis putus-putus ini menyentuh dengan Fe3C atau bisa disebut cemented. Nah, jadi fase yang terjadi pada daerah ini adalah liquid ditambah Fe3C atau bisa disebut cemented. Kemudian pada garis ini, pada garis ini terjadi fase alfa ditambah dengan Y. Kemudian di garis ini, daerah bagian sini terjadi fase Y ditambah Fe3C atau bisa disebut cemented. Nah, pada garis ini dia bersentuh dengan garis alfa. Kemudian garis sini ke sini dia bersentuhan dengan garis FEC. Jadi pada fase tersebut terdapat alfa ditambah Fe3C. Jadi bisa dibilang cemented.